Mohon perhatian. Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Cak Sur di sini, ditemani oleh suara-suara hujan yang luar biasa mendukung kita ya. Itu alam hujan jangan disalahkan, tapi kita syukuri. Kembali lagi di Pod School. Di bulan Januari, tepatnya apa ya? Bulan Januari berarti singkatan dari hujan berhari-hari. Nah, itu mungkin mewakili alam. Ya, kita sekarang sedang syuting live ya, nggak live tapi nanti diedit ya. Kita sedang kedatangan tamu ada 4, ada 3 tamu. Harusnya ada 4 tapi hari ini kita broadcastnya cukup dengan 3 tamu. Di luar ada cuaca hujan ya, mungkin masuk juga di kamera, tidak perlu diedit ya, masuk di kamera. Oke, bintang tamu yang pertama kita kenalan dulu dari sebelah saya ya. Ini yang pertama ada namanya Valentino Suryanto. Oke, Suryanto itu nama saya. Valentino Surya Syaputra. Oke, bisa disebutkan mungkin nama lengkap, nama panjang, nama pendek, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya. Silakan. Ya. Ya, nama saya Valentino Surya Syaputra. Nama pendek saya Valen. Terus tanggal lahir saya 14 Februari 2006 di Ponorogo. Alamat saya Bajang Taro, Beijing. Oh, gitu. Iya. Ntar lagi ulang tahun dong? Iya. Iya. Bentar. Untuk tim podcast kamu mau ngasih hadiah apa? Mungkin doa. Doanya yang baik ya, Ya. untuk tim podcastnya, untuk acara podcastnya biar tetap berkembang, subscribe-nya bertambah gitu ya. Harusnya saya doakan kamu loh, yang ulang tahun kan kamu. Oke, enggak apa, tepuk tangan untuk Valen. Bintang tamu yang kedua, ya ini orangnya cewek, pakai jilbab, sedikit agak gendut, tapi modalnya gendut ya, sama seperti saya. Ya, kita sambut dengan hangat untuk Ananda Zahratus Sifa Mutiara. Ini mutiaranya emang betul? M itu mutiara? Iya. Oh, mutiara, ya sudah. Ada F-nya, Kak. F itu apa artinya? Firdaus. Oh, Firdaus berarti surga. Ya. Iya. Kebalikannya saya, Gasur, surga. Wah. Silakan disebutkan untuk Zahratus Sifa identitasnya, nama, alamat dan lain sebagainya. Monggo silakan. Nama lengkap saya Zahratus Sifa Mutiara Firdaus. Heeh. Biasa dipanggil Sifa atau Tiara. Terus lahir di Ponorogo tanggal 13 Mei 2008. 2008. Usia sekarang berapa? 13. Oh, 13, menginjak 14. Iya. Atau 13 jalan? Menginjak 14. Oh, menginjak 14. Bagus. Yang terakhir. Ada si keringat jagung. Ada Satria Valeri. Silakan tepuk tangan dulu. Wah. Oke, sebutkan identitas kalian. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Satria Valeri Putra Marti. Tanggal lahir saya 29 Juli tahun 2007. Alamat saya Jalen, Balong, Ponorogo. Jalen. Hobinya apa, Satria? Hobinya mancing. Mancing apa? Mancing ikan. Oh, saya kira mancing Zahratus Sifa. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu nih. Mau tanya begini. Satria kan biasanya berkeringat ya. Hari ini juga cukup deras sekali seperti hujan yang di luar sana. Itu kenapa? Redek. Redek. Kenapa redeknya? Awet demam panggung gitu. Oh, demam panggung. Padahal ini bukan panggung ya, demam kursi katanya. Ya. Ini Satria, saya kira yakin kamu demam kursi, yakin? Ya, apa itu? Ya apa? Saya itu dari kecil begitu, Kak. Dari kecil itu demam panggung begitu, takut begitu, rasanya malu. Enggak bawa obat demam, enggak bawa kontraksin maaf saya sebut iklan. Enggak, emang dari kecil begitu? Iya. Oh, begitu. Kemudian cara mensiasati kamu kalau demam panggung kayak gini gimana? Ini kan sudah terjadi, sekaligus tes buat kamu, tes mentalnya gimana? Ya palingnya saya cuma diam begitu atau bagaimana lah. Enggak, dia bohong, dia sekarang kan bicara ya. Atau apalah gitu ya. Oke, lihat saya dong. Nah, kalau lihat kamera kamu nanti jatahnya itu ya. Nah, kamera saya jatah itu. Ini kamera umum kamu jatah itu ya. Satria Valeri, kamu sekarang demam panggung. Kalau demam, saya khawatir nih. Saya khawatir kalau kamu demam gara-gara Zahratus Sifa.
Ya enggak? Enggak. Boleh gitu loh, saya kan cuma tanya. Kemudian saya mau tanya ke Valen. Nah, bintang SMP 1 Balong. Weh. Valen, Ya. kamu dulu sebelum sekolah sini sekolah mana, Len? Saya dulu sekolah di SD 3 Ngasinan. Loh, rumah kamu Bajang, sekolahnya Ngasinan. Iya kan dulu gimana? rumah ibu di KTN, Bajang. Bajing Sebelah. paling utara. Ya. Bajang Balong Ponorogo ya? Iya. Terus Terus di situ pindah ke Bajang karena rumahnya nggak ada yang huni. oh, berarti rumah kosong dong? Iya, Boleh untuk KKN enggak? nggak boleh. Enggak boleh, kurang Udah ajar. ditempati. Udah ditempati? Udah. Loh, berarti enggak kosong. Kan udah ditempati, kan itu. Jadi nggak kosong. Dulu katanya kosong. Dulu kosong. Dulu kosong terus sama bapak diisi. Diisi apa? Diisi saya sama bapak sama pak. Gitu. Terus jadinya sekarang enggak kosong. Nggak. Oh, sekarang tinggal kamu di mana? Di Bajang. Sebelah mana? Budong, Tatung atau mana? Taro. Oh, Taro yang tengah. Iya. Berarti sekarang enggak kosong ya? Nggak. Lah, terus rumahmu yang utara gimana? Rumah yang utara ditempati sama Mbah Kung. Mbah Kung. Iya. Mbah Kung itu kepanjangan dari Kakek. Mbah Kakung. Iya, Mbah Kakung. Iya, iya. Ini salah satu bintang tamu yang ditunggu-tunggu sama Tio kelas 9C ya. Iya. Itu kan ada DJ ya. Itu Pajak. DJ itu juga gini. Saya cerita dulu. DJ itu kan teman kamu. Iya. Nah, teman kamu itu kan subscribe-nya juga lumayan banyak. Iya. Nah, kemarin itu subscribe sini. Nah, terus itu minta didatangkan Valen dong, Valen. Suruh ngapain Valen? Ya gitu, makanya didatangkan hari ini ya. Iya. Tapi nanti ada sayang di kamu. Nah, ini kan dulu headsetnya punyanya Lord Firman. Ya. Saya berharap kamu bisa setenar Firman. Tepuk tangan untuk Valen. Zarotus Siva sekarang. Nah, ini aku mau bincang-bincang tentang Zarotus, tentang prestasi kamu. Ya. Kamu dulu di SD pernah ikut lomba enggak? Di SD. Pernah. Apa lombanya? Ya, dai, mewarnai, kayak enggak kak? Mewarnai apa? Mewarnai lukisan, Lukisan, gambar. gambar. Ini guru seni ada? Saya mau tanya, bedanya lukisan sama gambar itu apa? Oke. Mungkin dijelaskan dari di luar kamera, silakan. Bedanya ngelukis dan gambar apa, Mas? Perbedaannya pada Hah? keinginan kita dalam membuat karya tersebut itu ada unsur emosi atau ungkapan diri atau ekspresi diri atau tidak. Kalau ada ekspresinya itu namanya melukis. Melukis. Ya. Tapi kalau di situ tidak ada unsur ekspresi, misalkan cuma pesanan gambar, jadi namanya gambar, bukan lukisan. Oh, bukan lukisan. Itu tepuk tangan penjelasannya itu. Jadi ekstra lukis sudah jalan ya, Mas? Sudah jalan ya, ekstra melukis dan menggambar sudah. Pertemuan pertama. Pertama-tama. Nah, anggotanya salah satunya ini kan? Ya. Nah, oke. Zarotus Siva, saya dengar kamu juga jadi dai ya. Dai, kepanjangan dari apa dai? Dai itu tukang apa? Istilahnya sama pidato sama enggak? Menurut kamu? Beda. Beda. Ya, sama tapi beda. Tidak sama dan tidak. Dai itu sulit enggak? Jadi Enggak. seorang dai. Enggak ada sulit. Ya. Kendala yang pernah dihadapi apa dulu? Grogi. Grogi, sama seperti Satya Valery. Satu hati dong. Wah, enggak gini. Dulu kan kamu pernah juara juga. Nah, itu mulai karir dari kelas berapa? Dari kelas 3 SD. Oh, 3 SD. SD kamu mana dulu? SD Singgir. Oh, SD 1 Singkil Balong. Ya, tepuk tangan untuk SD Singkil. Bagus. Gimana perasaannya? Waktu itu kamu lomba di mana? Di Sterida. Sterida. Oh, sana. Iya. Dapat juara? Iya. Soalnya waktu di tengah-tengah lupa. Oh, lupa teks. Iya. Lah, kembali grogi lagi toh. Iya. Berarti kamu sudah satu pasangan yang ideal. Iya. Itu grogi. Kemudian menginjak lagi, dapat juara untuk yang pertama kali di kelas berapa? Di SMP 1. Oh, SMP 1 Balong. Iya. Di lomba di mana? Di Sambit. Oh, SMA Sambil. Iya. Oh, dapat juara berapa? Juara 1. Oh, juara 1. Oh, tepuk tangan loh, 1. Wow. Ini salah satu apa ya, bintang tamu yang jarang terekspos tapi ternyata punya bakat. Kenapa jarang kita ekspos? Karena memang belum gilirannya kita ekspos ya. Bukan berarti kita melupakan. Untuk Zarotus Siva juga cukup apa ya, cukup berbakat dalam bidang dai, pidato, apalagi kemarin baca doa atau kamu Iya. di upacara, bagus sekali ya. Untuk adik-adik ini ya, begini yang sedang menonton, entah kelas berapapun ya, ada salah satu bibit terbaik di SMP 1 Balong yang mewakili dai Indonesia. Semoga kamu bisa go internasional, amin. Ya, seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk ya subscriber semuanya ya, jangan ragu-ragu. Kalau kamu mau meneruskan sekolah di sini ya,
ada banyak sekali fasilitasnya. Salah satunya prestasinya itu dari Kak Zarto Siva tentang lomba pidato, dai, puisi bisa toh? Bisa. Bisa amburadul atau gimana? Iya, amburadul. Bisa amburadul. Kamu jujur banget, gak usah ikut saya, kamu harus ada pendirian sendiri. Ya emang gitu Kak, nggak terlalu bisanya lama gitu. Bisanya lama, harus latihan. Ya. Tapi kan kamu bakatnya emang di dai. Iya. Ya. Dai itu pelafatannya beda dengan puisi. Nah, bagus. Zarto Siva sudah mau interpretasi di sini, sekarang ke Satria Valeri. Bangsat. Enggak, saya biasanya kalau lihat Satria Valeri itu panggilannya Bang Satria, disingkat Bangsa. Seperti itu. Satria Valeri dulu di kelas 1, di kelas 7 ya. Kemarin ingat kan teman-teman waktu kita podcast yang ada Lord Firman, kemudian ada Sinta. Ya. Nah, itu kenapa sih dulu di kelas 7 kok kelihatannya bertengkar? Bisa diceritakan? Dulu itu pertama kan di lab SMP situ. Dia tuh ngecek. Iya, SMP sini bukan situ. SMP sini. Di lab situ. Lab mana? Jelasin. Penonton nggak tahu lab apa. Lab itu di lab IPA. Terus Sinta Primalita itu ngecek saya begitu kalau soal pelajaran. Curhat dia. Iya terus. Habis itu saya itu nggak tahan. Kalau dia ngeceknya itu kayak cerewet sekali gitu. Nggak tahan ya. Nggak tahannya gimana? Cerewet gitu. Cerewet gitu ya. Cerewet. Oh, dia cek gimana dia cek? Kayak masalah apa ya? Lupa saya itu. Sudah kelas 7. Sudah kelas 7. Dari kelas 7. Terus itu kamu jadi agak marah gitu. Iya. Pantesan ini kebetulan dan saya nggak tahu kebetulan atau tidak. Itu di organisasi OSIS Anda berperan sebagai bendahara. Ya kan? Bendahara. OSIS toh? Iya. Kemudian di Sinta Primalita juga bendahara. Di Dewan kebetulan dia juga terpilih sebagai bendahara mendampingi Sinta Primalita juga. Ada apa ini? Saya bingung, ada apa ini? Ada satu kesatuan apa ini? Ya, tapi kalau pernah WA enggak sama Sinta? Enggak pernah. Enggak pernah. Yakin. Paling cuma absensi, masalah absensi gitu. Oh, absensi. Gimana kamu bilangnya absensi? Absensi kelas 7 gitu disuruh catat atau gimana. Kamu nyuruh atau dia nyuruh kamu? Dia yang nyuruh saya. Terus gimana reaksi kamu? Ya, saya bilang iya begitu. Iya, dijalankan enggak ianya? Jalankan. Oh ya bagus. Itu Satria Valeri karakternya pemalu tapi orangnya kalau kerja ya sungguh-sungguh sih. Kamu asli Jalan tau? Iya. Dulu SD di mana? SD dulu Jalan. Jalan. Sebelum di Jalan? Di Sulawesi. Jauh banget. Kenapa di Sulawesi? Di Sulawesi itu karena ayah tuh itu mintanya ke sini ikut sama mbahnya situ. Saya bingung. Kenapa di Sulawesi ayah mintanya ke sini? Maksudnya di Sulawesi itu dulu ayah kerja TNI di sana. Oh, TNI? Iya. Cita-cita saya dah, tepuk tangan. TNI. Ya terus. Habis itu terus sama mbah sini minta ayah saya itu ke sini minta bareng gitu. Bareng. Paham enggak? Udah paham. Jelasin lagi. Lebih detail gimana? Minta bareng pindah begitu, bareng sama-sama begitu biar kumpul. Kalau Idul Fitri kan biasanya kumpul begitu. Kumpul untuk saling memaafkan dan gitu. Minta sangu ya. Iya. Kemudian kalau sudah kumpul, kemudian kamu pindah ke sini. Itu kelas berapa pindah ke Jalan? Kelas 4 SD. Oh, 4 SD. 4 SD ke Jalan, habis itu ayah di mana sekarang? Ayah sekarang di Sulawesi lagi kerja. Nggak rindu sama ayah? Rindu. Sapa dong ayahnya lewat situ. Iya. Halo ayah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bilang itu. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Iya, dan mana? Subscribe gitu. Subscribe ya. Mana podcastnya ya? Di channel podcast SMP 1 Balong. Iya, tepuk tangan. Ayahnya juga bener ya. Nanti kalau sudah di itu kamu share nggak ke ayahmu kalau udah di-upload? Ya insya Allah saya share gitu. Insya Allah di-share ya. Ya bagus. Tentang kisah Satria Valeri. Kemudian Satria Valeri di Jalan itu adaptasinya gimana? Maksudnya kenalan pertama kali sama teman-teman di Jalan gimana? Susah atau malu atau gimana? Enggak susahnya, bahasanya itu Kak. Bahasanya gimana? Bahasanya campur begitu. Campur gimana? Campur aduk ke Jawa. Oh Jawa. Iya. Kamu belum bisa Jawa dulu? Belum. Bahasa apa dulu dari sana? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, berarti kamu mahir bahasa Indonesia? Iya. Jawa campur-campuran. Jawa campur.
Nah, saya mau tanya, bahasa Indonesianya utara, bahasa Jawanya utara apa? Kromo. Nggak tahu itu. Udah tahu. Oke, lor ya. Lor dibahasakan apa? Selatan. Dapat selatan jadinya. Bukan. Bahasa gini, utara ya. Iya. Kromonya gimana? Bahasa halusnya gimana? Utara itu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ler. Oh iya, ler. Ler. Kalau etan? Nih, apa? Etan. Etan tuh pernah dengar etan? Ya pernah dengar, memang ada. Padahal tuh memang ada. Terus etan apa bahasanya? Wetan. Wetan. Kalau kulon? Ngilen. Ngilen. Nah, bahasa kalau kidul? Ngidul. Ngidul. Bukan ngidel. Bukan. Yang itu ya kidul ke selatan ya. Dipelajari lagi karena kita sedang hidup di Jawa ya. Asli kamu kan Jawa. Kemudian move ke Sumatera, Sulawesi ya? Yes. Sulawesi, pindah lagi ke sini. Cita-cita nanti kalau sudah mau apa ya? Hidup menetap di sini, ada cita-cita untuk memperbaiki bahasa nggak? Ada sih, untuk itu ngajari ibu saya yang nggak bisa bahasa Jawa begitu. Enggak. Yang ngajarin kamu atau ibu ngajarin kamu? Teman saya ya, kan saya sering akrab begitu sama teman, jadi bisa bahasa Jawa begitu. Oh, berarti ini komunikasi pakai bahasa Indonesia nih jalan? Iya, sama ibu. Misal ini saya mau tanya, kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mas Nun Sewu, sampean mengke dalu rawuh tenggen kula nggih griyane sisih wetan. Bahasa Indonesianya gimana? Mas, saya permisi. Apa itu? Nggak tahu. Bahasanya lagi? Saya lupa. Aku itu kalau sudah ngasih pertanyaan lupa lagi, tapi enggak apa-apa. Mas, Nun Sewu, mengke dalu kula aturi apa? Kenduri tenggriya kula wis gitu aja. Saya lupa lagi. Mas, saya permisi sebentar, saya undang untuk acara kenduren di rumah saya. Gitu tangan. Bisa loh. Sulitnya di mana bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu, kamus bahasa terbesar menurut saya. Banyak sekali. Yang susah itu di kromo halus sama apa itu? Sama lugunya itu. Oh, sama ngoko. Iya, ngoko. Kalau mangan, tahu mangan? Tahu. Mangan itu apa menurut kamu? Mangan itu Bahasa Indonesianya? Makan. Kalau bahasa agak kromo ya, saya juga tidak paham sih. Tapi kita belajar sama-sama belajar Mas ya. Kalau makan untuk orang tua gimana? Kan orang tua enggak tahu. Enggak tahu. Makan aja enggak tahu. Kamu enggak tahu makan? Makan. Gitu ya. Enggak apa-apa, tapi bagus. Udah. Kalau di bahasa sana, bahasa adat sana mana ada enggak? Ciri gimana? Terjemahkan dalam bahasa Sumatera Sulawesi ya? Lupa. Udah. Aku mau ke pasar. Bahasanya yang Sulawesi gimana yang pernah kamu pelajari? Lupa lagi. Jadi lupa ya? Lupa karena sudah lama nggak ke sana. Oh, berarti nanti kalau kamu ke sana lupa sama bahasa Jawa? Enggak. Paling cuma lupa bahasa apanya itu halusnya. Kalau bahasa kasarnya tahu ya. Kenapa harus tertawa dulu? Jawab. Nggak boleh tertawa dulu. Ciri khasnya begitu. Oke, kalau Valen. Nah, Valen ini kan dari Bajang ya. Bajang. Sempat di SD Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Kemudian di SD Bajang, ke SMP 1 Balong sini. Nah, tadi kan kamu ikut ekstra bola toh? Ya, ikut. Nah, bola apa? Futsal apa? Bola futsal, bola voli ikut. Futsal itu ikut. Oh, banyak sekali kamu atlet ya? Enggak atlet sih. Cuma sedikit atlet gitu ya. Ya. Valen, nanti sore kan latihan kamu? Ya, latihan. Anggota kamu ada berapa, Len? Ada sekitar 13-14 orang. Kamu kira-kira ketuanya atau bukan? Iya, saya ketuanya. Oh, ketua apa? Ketua futsal. Artinya ketua itu apa? Pemimpin. Bukan. Ketua itu orang yang dituakan. Kamu tua. Ya, ketua itu berarti orang dipercaya, ya. Seperti itu. Anggota kamu ada berapa kira-kira? 14 kalau nggak salah. Dari banyak anggota, itu kira-kira karakternya unik-unik, yang unik ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Datar-datar saja ya? Iya, kayak sama semua. Sama orang gitu ya? Iya, Ya jelas. Padahal saya berharap kamu menemukan satu karakter yang unik. Kita undang lagi ke sini. Nah, contoh kayak Lord Firman itu kan unik, kita undang ke sini. Iya. Nah, gitu toh? Iya. Nah, terus ini mengenai di OSIS, kamu menjabat sebagai seksi bela negara,
ya kan? Iya. Nah, itu apa ya? Kamu kan salah satunya membantu untuk jalannya upacara. Nah, kendala apa yang kamu hadapi ketika latihan? Dari yang pertama, jujur nggak boleh bohong. Kendala yang saya hadapi di latihan itu pengibarnya. Oh, pengibar. Kenapa? Susahnya di mana? Karena pengibar itu susahnya kalau belum bisa baris berbaris itu susah di situ. Ya emang pengibar itu harus bisa baris. Iya, karena kan nggak susahnya itu di situ kalau nggak bisa baris. Tapi kamu bisa baris kan? Bisa. Kalau bisa baris ya sudah. Kendalanya itu barisnya apa-apa? Lebih spesifik lagi mungkin. Terus spesifiknya apa ya? Ya mungkin dompo atau gimana? Ya itu barisnya. biasanya dombo. Kan saya di awal jadi pengibar kan dombo itu. Nah di situ saya malu, jadi grogi. Oh malu? Iya. Pas ikut upacara itu. Pas upacara? Iya. Itu kelas berapa? Baru pertama. Waktu pertama proses. bertugas. Oh iya, dulu kan pandemi ya? Iya. Kita nggak upacara. Oh iya. Saya ingat. Nah itu saya dompo waktu mau baliknya. Mau baliknya dompo? Iya. Kaki kiri yang maju, tangan kiri juga. Oh, domponya begitu. Terus kayak berhenti gitu, ngikutin sebelahnya. Oh, susah. Tapi akhirnya ketemu barisnya. Ketemu akhirnya. Ya tepuk tangan dong untuk semangatnya. Apa? Hidup itu penuh dengan belajar ya. Iya. Salah itu terkadang perlu untuk mengetahui yang benar, ya kan? Iya. Nah, Zarathustra Siva sekarang. Iya. Saya tanya boleh jawab jujur ya? Iya. Bobotnya berapa kilo? Naik kemarin 5 kilo, jadi 55 kilo. 55. Wah, kalau 1 kilo 1000 berarti kamu lakukan 55.000. Oke, Zarathustra Siva, begini. Dalam latihan gini ya, kamu kan jago di dai atau pidato ya. Lah, trik kamu biar nggak grogi itu gimana cara ngatasinya? Ya, Kamu mesti ya lawan gimana? Coba spesifik lagi. Kamu kan mesti punya pengalaman banyak. Otomatis kamu tahu triknya harus begini adik-adik. Siapa tahu nanti adik-adik yang menonton atau teman-teman yang nonton punya anak mau pidato, kita dapat inspirasi dari Kak Zarathustra Siva kan bisa. Coba trik-triknya gimana? Kalau saya sih mau yang lebih baik dari yang lain. Jadi kalau grogi itu ya harus, pokoknya saya nggak boleh grogi, mau gimana pun itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Iya. Cara latihan kamu gimana? Mungkin dengan menghadap kaca atau menghadap cermin dan lain sebagainya. Kalau saya sih di depan kelas teriak-teriak. Teriak-teriaknya gimana? Ya teriak-teriak gitu, marahin yang lain gitu. Soalnya kan kalau di kelas saya itu banyak yang bercanda. Oh, banyak yang bercanda. Ya maklum ya kan usia SMP. Kemudian teriak-teriaknya itu sebagai media latihan kamu atau fungsinya untuk mendisiplinkan atau memang itu satu latihan juga? Dua-duanya. Keduanya? Iya. Berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Sekali dayung Satria dan Valen terlampaui. Oh. Wah. Akhirnya menuju ke saya itu loh maksudnya. Endingnya saya. Enggak. Begini Kak Zarathustra Siva. Awalan. Sampai mana tadi? Oke, saya lanjut. Untuk bakatnya dai ya. Nah, kamu kan otomatis dai itu harus pandai di public speaking dan lain sebagainya, komunikasi yang baik. Di OSIS kamu berperan sebagai seksi apa? Lupa. Nggak boleh lupa. Di OSIS. Oh, ini masih belum ada pembentukan ya yang untuk kamu. Oh, iya. Tapi sebenarnya sudah dibentuk. Kira-kira untuk kamu Zarathustra Siva itu berperan di seksi keagamaan kalau tidak salah. Karena kan S2SK-nya sudah ada, cuma memang kita kegiatannya selama pandemi itu terbatas ya. Kalau yang kelas 9 kan sudah jelas nih seksi apa, itu seksi sekali, seksi apa, semuanya sudah tergambar ya. Kembali lagi ke prestasi. Pernah nggak mendapat cibiran dari teman-teman? Zarathustra Siva pacaannya vulgar sekali. Pernah? Pernah. Gimana? Ya, gimana? Jangan diungkapkan Kak, nanti panas. Yakin itu kan ada kipas. Ini siap mendingin hati kamu loh. Weh. Silakan gimana? Ya banyak banget kayak misalnya saya lagi kerja gitu ya Kak. Terus banyak banget yang kayak komentarin gitu. Terus pas saya minta saran sama dia itu nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Iya. Pelit ya berarti. Iya. Nah, ingat kamu harus tahu untuk berjuang itu butuh proses. Nah, baik salah ataupun benar itu kamu jalani saja karena itu ada pembelajaran untuk kamu. Ingat guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh ketika kamu sudah mencoba. Nah itu tetap semangat ya. Itu nanti prospek ke depan kamu. Siapa tahu nanti kamu jadi tim dai di Indosiar atau RCTI kan lumayan. Dapat mengangkat nama kamu, mengangkat wilayah kamu dan lain sebagainya.
udah orangnya cantik, gendut dan lain sebagainya, enggak masalah. Jangan ketawa. Saya juga gendut tapi hitam, enggak masalah. Satria, hai. Yeah. Bang Satria, terkait komunikasi kamu kan ada apa ya? Ada suatu masalah terbata-bata dalam bidang komunikasi di Jawa. Nah, Kak Satria gimana? Kalau misalnya Kak Satria, saya pernah ngobrol sama Pak Guru atau ngobrol sama Valen. Pernah nggak terjadi kesalahpahaman atau bahasa itu kamu nggak paham kemudian kamu jadi bingung? Pernah? Pernah. Contohnya gimana? Contohnya kayak saya di apa itu bahasa Jawa. Ya kan, Jawa. Bahasa gurunya itu kan ngomongnya pakai bahasa Jawa halus begitu. Jadi saya nggak tahu. Nggak tahu. Habis itu saya tanya teman saya begitu, ini suruh apa gitu loh. Suruh apa gitu? Pernah? Pernah. Enggak. Nanti gini. Kalau misalnya kamu kan tanya kamu baik. Pernah nggak kamu tanya kemudian sama gurunya itu dikira, "Weh, kamu kok ramai saja?" Pernah? Pernah sih. Pernah. Terus kamu jawabnya gimana? Diam. Oke, terus ambil begini. Dulu katanya pernah nangis ya. Di kelas apa itu? Oh iya, kembali ke tadi flashback kasusnya sama Sinta. Itu kan nangis kamu ya, cowok kok nangis? Itu bukan nangis, tapi marah gitu. Marah sambil nangis? Sama aja. Campur aja. Marah sambil nangis sama. Tapi sudah sudah baikan ya sama. Iya. Oh. Bisa lagi lewat media podcast ini saya berharap kerukunan antar pelajar dan Bapak Ibu guru itu bisa terjalin ya. Saya berharap ini podcast. Kemudian kita tidak perlu tenar sih, podcast itu tidak perlu tenar. Cukup podcast itu sebagai sumber inspirasi saja untuk semua ya. Ingat di podcast itu semua elemen tuh masuk, mulai dari elemen negara dalam arti instansi negara masuk, dari siswa masuk, dari pengkopi maksudnya gini, tukang minum kopi masuk, dosen masuk, siapapun bisa masuk di podcast ini. Dengan harapan ini sebagai sumber inspirasi kita, ya kan? Podcast itu bukan ajang yang resmi yang harus dengan media buku banyak, yang harus mengulas tentang pendidikan, enggak. Ini tentang karakter kita. Dan kalau bisa kita berharap juga apapun yang booming saat ini bisa terkupas di podcast SMP 1 Balong. Tepuk tangan untuk kita. Saya mau tanya siapa lagi ya? Valen siap ya? Siap. Valen dulu di kelas 7 kalau tidak salah pernah bertengkar sama siapa itu kemarin? Katanya nakal dulu kamu ya? Iya. Nah ini sama Anissa lah orangnya di sini. Iya. Itu Anissa. Katanya dulu kamu sering mukul-mukulin anak-anak di SD ya? Iya, itu kelas 6. Kelas 6. Iya, kenapa? Motivasi apa yang menjadikan kamu semangat untuk memukul teman-teman kan? Ya, itu biar lega aja, Kak. Biar lega. Kenapa? Emang dia itu saudara kamu kan? Iya. Lah kenapa mbok pukuli? Kenapa? Tak padahal kan cuma bercanda sih. Iya, pernah nggak nangis dia? Pernah. Anissa pernah nangis? Dipukul dia pernah di SD. Iya, ya, SD. itu kok bisa terjadi? Kenapa? Nggak tahu ya. Awalnya itu kan coba-coba. Iya, gitu aja coba-coba, tapi coba-coba. Lama-lama kebiasaan gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa jadi kebiasaan. Oh, kebiasaan. Iya. Tapi itu maksudnya bercanda toh? Iya, maksudnya bercanda, nggak berlebihan. Kalau berlebihan ya sudah dituntut saya. Dituntut gimana maksudnya? Untuk nikahin atau gimana? Enggak nikahin, ya dituntut orang tuanya Kenapa bisa begitu? Iya. Harusnya kan begini. Ya, gitu ya. Iya. Sempat bingung nggak? Kenapa? Sempat bingung. Waktu mukul itu sempat bingung atau ada perasaan menyesal atau gimana? Ya menyesal ya. Udah lulus ini menyesal banget. Tapi jangan diulangi lagi. Enggak ulang lagi. Ya. Kemarin kan kamu mukulin siapa? Waktu bercanda kemarin pop gitu. Siapa? Anissa jadi korbannya. Iya. Itu tidak boleh. Iya. Ya, tapi kan bercanda, nggak masalah. Asalkan yang dipukul itu sama-sama tersenyum. Ya, kalau kamu mukul dia mukul kamu, tapi kan mukulnya untungnya kamu bukan di kepala tapi iya. Ya, sama seperti ini. Kamu harus terima juga, ya? Iya. Dan Valen, ini kan rumah kamu baru. Iya. Bentar lagi ulang tahun. Iya. Nah, ini rencana apa atau doa apa yang nanti dapat kamu laksanakan nanti? Kamu mau berdoa tentang mendoakan siapa atau mendoakan diri sendiri atau mendoakan teman-teman? Ya, saya berharap kayak gitu. Gimana? Ya mendoakan semua orang sih. Semua orang. Ya. Termasuk di podcast ini doakan juga. Podcast saya doakan pasti. Pasti. Kemudian maju kemana lah? Bangunnya tetap di sini. Kan?
Anak-anak nggak kamu doakan? Adik kelas kamu? Ya, saya doakan. Semua Semoga. saya doakan. Gimana doanya? Ya semoga rezeki orang tuanya lancar. Amin, amin, amin. Kemudian anaknya naik kelas, Ya. nggak nakal-nakal. Semoga nggak nakal. Menurut kamu Valen, kenakalan di SMP 1 Balong, kalau dulu kan terkenal ya sebelum era tahun berapa saya nggak tahu. Sekarang sudah disiplin belum menurut kamu? Sekarang agak disiplin. Agak disiplin. Iya. Agaknya gimana? Agak kurang disiplin sih kalau saya. Kalau kamu sendiri loh ya? Ya, Kalau kalau kamu yang sendiri. lainnya pasti disiplin semua. Disiplin semua. Kalau saya masih belum menemukan kedisiplinan saya. Oh, berarti kamu dalam tahap menemukan jati diri. Iya. Tapi menurut saya dan teman-teman, kamu itu salah satu orang yang disiplin. Berarti kamu orang yang bijak. Kenapa saya bilang bijak? Hanya orang yang dapat menemukan kesalahan sendiri. Itulah yang dinamakan evaluasi pembenahan diri. Tepuk tangan untuk Valen. Saya salut nih. Ini saya mau tanya ke audiens sekarang. Audiens, yang Ferin Akila dulu. Ya, ini kan temannya Zaratul Sifa ya. Kalau menurut kamu Zaratul Sifa itu orangnya gimana? Public speakingnya bagus banget Kak. Bagus banget. Kamu marry nggak? Enggak. Enggak. Jangan marry. Justru kamu harus bersaing dengan dia, ya. Public speaking. Terus menurut kamu Satria Valer itu gimana, Audien? Ya Satria Valer itu orangnya lucu. Kalau ketawa itu suka nular gitu loh Kak. Suka nular. Iya. Virus ya? Yang terakhir ini, menurut kamu Valen itu gimana? Kalau Valen itu orangnya tuh ceria. Ceria. Mana ceria? Suka ngeselin lah Kak. Suka ngeselin, Iya. tapi ngangenin ya. Enggak. Ya teman-teman satu SD sih. Oke, enggak apa-apa. Ini Satria Valeri, terkait dengan prestasi kamu di sini kan sebagai pengurus dewan dan OSIS ya. Itu Anda kan dianggap sebagai sosok yang bisa mewakili ya, meskipun dalam satu konteks di upacara. Kak Valeri di upacara biasanya jadi apa? Belum pernah sih Kak. Setahunnya itu kalau yang kemarin itu kelas 9B waktunya kan saya jadi pemimpin. Lah berarti kan pernah. Tapi itu saya tidak datang dikarenakan sakit gitu. Oh sakit. Iya. Kalau di pramuka? Pramuka cuma jadi peleton. Oh peleton 1, 2, 3, 4 Peleton ya? 2. Peleton 2. Kenapa milih 2? Biar apa itu kalau peleton 1 kan harus ngeluarin apa itu suara begitu. Suara gimana maksudnya? Saya bingung. Penghormatan ke pemimpin. Coba contoh penghormatan. Kamu kan menghindari penghormatan toh. Nah sekarang coba kamu hormat kepada pembina ya. Pembina upacara coba dipraktekkan. Ayo. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Aduh, kamu bisa, tapi kenapa kamu hindari? Alasannya apa? Ya suara itu tadi. Iya. Nah, selain suara apa lagi yang kamu hindari itu? Kenapa? Grogi. Grogi lagi. Sama. Padahal kenapa di podcast ini kan sudah kita rencana ada Zaratul Sifa dengan kepedean dia, tapi suara. Makanya saya sandingkan dengan kamu. Itu tujuannya. Ya bukan apa-apa sih. Tujuannya biar rasa pede itu tercipta mulai dari cewek saja sekarang pede. Iya. Kamu cowok harus lebih pede. Ya kan? Nggak usah lihat bawah dong. Merasa bersalah sekali. Ya. Nah, PD itu dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman itu hanya inspirasi kita saja, ya. Ingat satu kesalahan Anda jadikan pelajaran. Jangan mengulang hal yang sama karena masih banyak kesalahan yang perlu diulang. Seperti itu, ya. Dan ingat suatu kesalahan itu bukan suatu bencana ya. Kesalahan itu menurut saya suatu yang harus kita hargai karena dari situ kita belajar menemukan suatu kebenaran. Sekali lagi sering saya ulang sekali ya. Untuk Satria Valeri ini minus di komunikasi terutama di speakingnya bahasa Jawa. Kemudian ini PD-nya sudah dapat. Kemudian Zaratul Sifa juga PD-nya dalam public speaking juga bagus. Nah, itu pernah enggak kamu merasa sombong? Pernah? Pernah. Gimana rasa sombongnya? Lu gak iso, aku iso. Oh gitu, lihatnya begitu ya. Bisa ngapain mas? Kan banyak teman-teman saya waktu kayak presentasi itu kan malu. Terus yang biasanya yang berani itu saya. Oh kamu, iya. PD itu gratis loh ya? Iya. Enggak. Kalau Satria Valeri dengan penggunaan bahasa yang kurang, bagaimana solusi untuk apa ya? Untuk menyikapi hal tersebut agar kekurangan itu bisa kamu tutupi dan bisa kamu perbaiki. Gimana caranya? Saya belajar sama teman atau guru gitu yang bisa bahasa Jawa. Padahal tadi diperintah guru nggak tahu artinya ya. Harus tanya, ya harus tanya. Nggak apa-apa.
Kemudian Satria Valeri dengan sudah selesai ya tadi. Ini Valen dengan latahnya tadi, tangannya harus moro-moro ya, seperti itu. Kamu kan sama adik kelas tuh ditakuti ya, maksudnya manut sama itu. Itu bisa kamu manfaatkan mereka agar latihan lebih giat lagi dalam bidang voli, ya kan? Iya. Nah, trik kamu bagaimana untuk membawa teman-teman kamu itu biar sesuai dengan aturan? Trik kamu bagaimana? Kalau dalam bidang voli dulu, bagaimana? Cara kamu biar mereka ikut sama aturan itu gimana caranya? Ya kalau di voli, kalau saya sendiri itu harus dikerasi sih. Karena itu kayak keras apa? Bolanya atau gimana? Keras omongan. Oh itu ya, maksudnya memberi contoh lewat speaking ya. Iya. Karena kan diablok semua ya teman-teman. Masih baru ya? Iya masih baru. Masih baru. Dikasih contoh dulu. Ya. Kasih. Maksudnya begini bukan. Kamu tidak usah memberi contoh, cuma begini. Saya berharap kamu itu kalau bisa ngerasin mereka ya, kamu harus ada dasar dulu. Nah, ini dasarnya. Kalau kita latihannya semangat, itu kan mesti dapat prestasi. Meskipun endingnya prestasi itu nomor 2. Yang pertama proses bagaimana kita bisa membuat semuanya kompak dan berjalan sesuai dengan rencana itu kan? Iya. Nah, terus misalnya kamu pernah nggak menemukan dulu pernah tanding toh? Pernah tanding. Nah, lawan pernah nggak sekuat atau mungkin di atas kan? Pernah. Terus gimana cara kamu motivasi mereka? Ya jangan terlalu lengah sih. Lengah. Iya, karena kalau lengah kan bubrah semua posisinya. Bubrah itu gimana maksudnya? Bubrah itu paham enggak bubrah? Bubrah itu kayak apa itu? Pencar begitu, buyar begitu pemainnya. Pemainnya apa tuh? Pemikirannya. Oh, enggak konsen. Iya, enggak konsen. Jadi enggak konsen. Enggak konsen. Berarti itu ambiar ya? Iya, ambiar. Enggak apa-apa, itu mengulik ya dari pengalaman kamu, dan sisi negatif dan positifnya kan tetap ada. Ya. Iya. Kemudian ini sudah ekstra semuanya kan sebuah hidup ya, meskipun pandemi tapi tetap kita jaga prokes dan lain sebagainya. Nah, ini kamu sebagai panutan dari mereka, harapan kamu bagaimana untuk teman-teman futsal ataupun teman-teman bola voli? Harapan kamu bagaimana? Ya semoga bisa membawa SMP Satu Balong menjadi juara sih. Juara. Harapan saya itu. Iya. Harapan mereka tentunya juga kan? Iya. Caranya gimana? Caranya harus berlatih lebih giat lagi. Lebih giat, ya, semangat, sportivitas juga. Kemudian latihannya terus, ya jangan pernah berhenti. Meskipun hujan tetap jalan, ya. Setuju ya? Setuju. Tepuk tangan untuk SMP Satu Balong. Acara Siva, ini kamu harus menurunkan kader-kader, calon-calon dai dan lain sebagainya, ya. Cara kamu gimana nanti untuk mengajari adik-adik kelas kamu? Ya pertama diperkenalkan dulu Kak, kan banyak yang belum kenal gitu kan Kak. Kenal gimana maksudnya? Ya kan banyak yang biasanya kebanyakan itu kan bakatnya kayak puisi, nyanyi gitu kan, yang pidato, dai itu kan masih sedikit gitu. Terus jadi dikenalkan dulu, kayak mulai dari praktik atau apa gitu. Terus nanti kalau yang punya bakat itu terus dilatih, dipupuk. Pakai pupuk apa? Terus gimana? Oh, selama ini kamu sudah menemukan kader belum sementara? Maksudnya? Kira-kira sudah bidikan kamu, oh kira-kira ini bisa untuk dai. Oh itu bisa sudah ada. Kalau dari kelas 7 itu itu Maya. Kelas 7 apa? Kelas 7B. 7B. Orangnya sama kamu akrab enggak? Iya. Jelas akrab. Satu alumni. Alumni? SD Singgil. Oh, berarti punya bakat yang luar biasa dari sana. Yang suka nyanyi atau enggak? Iya, yang nyanyi kemarin. Oh, Maya. Maya. Yang mana? Suaranya bagus. Itu pernah nggak duet? Bukan duet sih, intinya latihan bareng pernah? Pernah, sampai malam. Malam apa itu? Iya, setiap malam. Tiap malam. Di mana latihan? Di guru. Oh, di guru. Berarti ya dai itu tadi ada sama dai. Tetap jaga semangatnya, jangan lupa untuk generasi penerusnya dikembangkan. Kemudian Kak Satria, ini public speakingnya di bahasa Jawa sedikit kurang ya. Saya berharap nanti Kak Satria bisa belajar ya, karena kita hidup di Jawa. Gak perlu boso, gak apa-apa Satria. Yang penting kamu tahu artinya dan jaga kesopanan ya. Orang kan ada yang menonjol, ada yang cekung cembung tuh ya. Itu kan mesti ada. Ya Kak Satria minus di komunikasi Jawa, tentunya harus belajar ya. Kalau kamu kurang di komunikasi, tonjolkan dalam perbuatan kamu, minimal sopan menghargai orang lain, itu sudah acungan jempol untuk Kak Satria ya. Salam nanti untuk Bapak ya, salam nanti untuk Ibu ya. Ingat segala sesuatu itu kalau tidak
kita raih dengan semangat, semuanya tidak akan pernah berhasil. Terima kasih atas kedatangan kalian ya. Cukup singkat untuk podcast kali ini untuk mengawali semangat kita di tahun 2022. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Terima kasih untuk seluruh penonton subscriber semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video podcast dari SMP Negeri 1 Balong. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah menyumbangkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.